Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya selama ini? Baik. Wah, puji Tuhan ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kita bangkit dulu berdiri. Kita nyanyi lagu-lagu S-Backing biar kita semuanya semangat untuk ibadah. Udah berdiri? Yuk kita mulai nyanyi lagunya. Kamu istimewa, Tuhan ciptakan kita, sungguh istimewa. Mataku dapat berkedip, dip-dip, hidungku dapat bersin, hacim. Tuhan ciptakan kita, sungguh istimewa. Dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar, dan buka pintuku, masuklah. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Adik-adik semua sehat kan? Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik persiapkan diri adik-adik. Kemudian siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, sekarang kita akan mulai untuk bernyanyi lagu Mars KPA. Nah, ayo adik-adik selalu bangkit berdiri.
sekarang kita akan mulai ibadah kita. Nah, kita mau nyanyi lagu pembuka dulu nih dari Kidung Ceria 349, yaitu Semua Yang Tercipta. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu, yaitu kakak layan dan juga adik layan, ditemani oleh orang tua, dapat berkumpul di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Untuk pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, bimbinglah supaya ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dari awal hingga pada akhirnya tanpa kurang satu apapun juga. Dan juga bimbinglah supaya firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini juga dapat diterima dengan baik oleh kami, sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Dibuka Alkitabnya dari kitab 1 Korintus, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-33. Kitab 1 Korintus, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-33. Sudah adik-adik? Oke, kalau sudah, kakak akan bacakan ya. Oke. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Oke, adik-adik. Kita akan bernyanyi lagi lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Kidung Ceria 213. Judulnya Dengar Panggilan Tuhan. Pembacaan firman pagi ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, di pagi ini kami akan membaca firman-Mu dan kami akan mendengarkan renungannya. Kiranya Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu dalam hati batin kami, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan maksud dalam firman kebenaran ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 33. Ya, pagi ini kita akan membaca kembali dari kitab 1 Korintus. Kali ini kita akan membaca dari pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-17 sampai 33. Sudah siap ya adik-adik? Oke. Adik-adik,
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk bacaan kita saat ini, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Apa maksudnya? Mari kita baca bersama-sama. Mulai ayat 17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi, kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Adik-adik, hari ini melalui pembacaan kita, Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus ingin menyampaikan tentang keserakahan atau sifat serakah, di mana hal itu adalah hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan bertentangan dengan firman-Nya. Di ayat 17, Rasul Paulus mengatakan, "Aku tidak dapat memuji kamu." Yang dimaksud kamu di sini adalah jemaat Tuhan di kota Korintus. Artinya, orang-orang Kristen di kota Korintus.
Mengapa Rasul Paulus tidak bisa memuji orang-orang Kristen di kota Korintus? Karena pertemuan-pertemuan mereka sebagai jemaat ternyata tidak mendatangkan kebaikan, melainkan keburukan. Apa yang terjadi dengan pertemuan-pertemuan mereka sehingga mendatangkan keburukan? Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, orang Kristen di masa itu mempunyai suatu pertemuan yang dilakukan untuk melaksanakan perjamuan malam. Perjamuan malam seperti yang pernah Tuhan Yesus lakukan bersama murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Jadi, perjamuan malam ini bertujuan untuk mengingat akan karya Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menghapus dosa-dosa manusia. Dan hal itu disebutkan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke-23 sampai 27. Di mana di sana dikatakan tentang pesan Tuhan Yesus mengenai perjamuan malam tersebut, yaitu untuk mengingat akan tubuh Kristus yang disalibkan dan darah Tuhan Yesus yang tercurah. Sebagian jemaat yang datang dalam pertemuan tersebut, ketika mereka akan makan bersama perjamuan malam, ada orang-orang yang makan duluan, memakan makanan yang mereka makan, yang mereka bawa. Mereka seperti tidak peduli dengan makna perjamuan tersebut. Sebaliknya, mereka hanya mementingkan dirinya dan perutnya sendiri, yang mana hal tersebut bertentangan dengan makna perjamuan malam yang tujuannya untuk mengingat akan Tuhan Yesus. Sebagai pencatatan tentang perjamuan malam ini, saat ini kita, gereja Tuhan, melakukannya dalam bentuk yang berbeda, yaitu dalam bentuk perjamuan kudus. Apa yang orang-orang Korintus lakukan itu adalah suatu bentuk keserakahan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, yang lebih mendukakan lagi adalah mereka yang melakukan ini adalah justru orang-orang yang berpunya, orang-orang kaya yang bisa membawa makanan lebih banyak daripada orang-orang yang miskin atau orang yang kurang berpunya. Jadi, mereka sebagai orang yang berpunya, yang bisa membawa makanan lebih banyak, mereka membawanya bukan untuk berbagi, tetapi untuk mereka makan sendiri sebelum perjamuan. Nah, adik-adik, orang-orang kaya ini menunjukkan hal yang tidak baik, yaitu sifat serakah. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang tidak punya makanan atau hanya membawa makanan secukupnya. Makanya ketika mereka akan makan bersama, ada yang dalam keadaan lapar, tapi ada juga yang dalam keadaan kekenyangan. Adik-adik, bukankah hal ini merupakan sesuatu yang buruk? Ya, ini merupakan hal yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Itu sebabnya Rasul Paulus tidak bisa memuji mereka. Tidak mungkin memuji mereka. Nah, di ayat 33, Paulus memberitahukan bahwa jika mereka berkumpul untuk makan, mereka harus menantikan
satu sama lain. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu, serakah adalah sifat yang tidak baik. Dalam keserakahan itu ada sikap egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Suatu sifat yang sangat berlawanan dengan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak berkenan kita mempunyai sifat serakah. Jika kita melakukannya, berarti kita mempermalukan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sama sekali tidak mengajarkan atau mempraktikkan atau menunjukkan hal yang seperti itu. Nah, adik-adik, lawan dari serakah adalah murah hati. Artinya, kita suka atau kita mau berbagi dengan sesama atau orang lain yang membutuhkan. Karena kata serakah itu sendiri berarti kita selalu ingin mempunyai lebih dari apa yang sudah kita miliki. Jadi kita merasa tidak cukup. Adik-adik merasa selalu kurang, selalu kekurangan. Padahal sudah punya. Adik-adik, apa yang terjadi kalau kita serakah? Kalau kita serakah, akibatnya adalah akan merugikan diri kita sendiri, tetapi juga kita akan merugikan orang lain. Bagaimana kita merugikan diri sendiri dengan sifat serakah yang kita perbuat? Nah, adik-adik, misalnya dalam hal makanan, misalnya kita tidak mau berbagi, kayaknya kita tidak merasa cukup, kita selalu mau terus mengambil dan menambah untuk pemuasan diri kita. Makan yang berlebihan dengan porsi yang salah itu akan bisa mendatangkan apa? Adik-adik, bisa mendatangkan penyakit. Makanan yang tadinya untuk membuat kita sehat, justru karena kita serakah, akhirnya mendatangkan penyakit. Misalnya, kita bisa sakit perut. Misalnya, kita bisa kegemukan. Misalnya, kita bisa sakit yang lain-lain. Bukankah itu merugikan diri kita sendiri? Karena serakah itu juga, adik-adik, kita dijauhi oleh teman-teman kita. Karena kita menunjukkan sifat yang mementingkan diri sendiri, seakan-akan tidak peduli. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tidak menunjukkan sikap sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu juga akan menyedihkan hati Tuhan ketika kita berbuat seperti itu. Nah, adik-adik, orang lain akan menjauhi kita juga karena perbuatan tersebut. Dan juga orang lain bisa kelaparan karena perbuatan kita. Serakah. Adik-adik ingat nggak? Adik-adik, ketika virus corona mulai menyebar di negara kita, di Indonesia, ketika sudah diumumkan, banyak orang yang ketakutan. Dan akhirnya, apa yang mereka lakukan? Mereka menimbun makanan. Yang adalah hal yang tidak tepat untuk dilakukan. Mereka takut kelaparan. Tetapi ketika mereka menimbun makanan, orang lain jadi tidak kebagian. Ketika datang ke toko, barangnya habis. Jadi mereka kesulitan dalam hal makanan.
Jadi ada yang berlimpah-limpah, ada yang kekurangan. Ini adalah suatu contoh yang tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh juga orang Kristen lakukan. Nah, adik-adik, oleh karena itu, mari kita menjauhi sifat serakah ini. Atau dengan kata lain, sifat egois di dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik, jadi sekali lagi marilah kita menjauhi sifat serakah. Karena hal itu tidak berkenan pada Tuhan. Seperti tadi dikatakan, kebalikan dari sifat serakah adalah kemurahan atau kemurah hatian. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi serakah? Tidak melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi serakah. Nah, mulai sekarang marilah kita belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Artinya adik-adik mau berbagi, tidak egois. Misalnya, adik-adik adik-adik mempunyai kepandaian, pintar, termasuk yang pintar di sekolah, cepat mengerti pelajaran. Adik-adik, jika ditanya oleh teman, jangan segan untuk membantu teman-teman yang belum mengerti. Di situ kita berbagi pengetahuan. Nah, kemudian mungkin juga kita mempunyai kelebihan di dalam materi. Misalnya kita mempunyai kelebihan makan, atau kita mempunyai mainan yang lebih, kemudian kita mempunyai mungkin pakaian-pakaian yang masih baik, yang tidak kita pakai lagi. Nah, kita bisa berbagi dengan hal-hal tersebut. Tapi prinsipnya ketika kita berbagi, kita juga memberikan yang terbaik. Nah, hal yang lain, apa juga yang bisa kita bagikan supaya kita tidak bersifat serakah? Adik-adik bisa membagikan yang kita terima dari Tuhan, yaitu sukacita. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang, sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tentu bersukacita atas kasih Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik juga bisa berbagi sukacita, berbagi kegembiraan kepada teman-teman. Itu pun adalah perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Perbuatan yang berlawanan atau tidak serakah. Jadi adik-adik, ayo, mari semuanya membuat janji, membuat tekad, saya mau menjadi anak yang tidak egois. Saya tidak mau menjadi anak yang serakah, tetapi saya mau belajar berbagi. Kiranya Tuhan Yesus menolong adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang berbagi dengan sesama, yang mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan keburukan. Amin. Oke adik-adik, bersama lagi dengan Kak Jogi di sini. Sekarang kita mau membuat pembatas Alkitab. Ya, ini adalah bahan-bahannya ya adik-adik. Adik, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengambil 2 kertas buffalo dan penggaris. Posisikan kertas buffalo seperti gambar ya adik-adik. Lalu buat garis 2 buah dengan tinggi 1,5 cm dan lebar seperti gambar di atas ini ya adik-adik.
Oke adik-adik, di sini kita mempunyai 4 garis pada kertas buffalo. Yang kita lakukan sekarang yaitu memotong garis pada kertas buffalo dengan menggunakan gunting ya adik-adik. Ingat, hati-hati ketika menggunakan gunting ya adik-adik. Jika sudah selesai, maka yang kita lakukan selanjutnya yaitu mengelem kertas buffalo. Perhatikan caranya seperti di video ya adik-adik. Jika adik-adik bingung, adik-adik bisa pause videonya ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan melipat buffalo. Lipat kertas buffalo yang berada di paling luar kertas ke bawah ya adik-adik, seperti video ini. Ketika lipatan buffalo sudah mencapai akhir, yang kita lakukan sekarang yaitu mengelem kertas buffalo seperti video ini ya adik-adik.
Setelah itu, dapat kita lihat di sini terdapat sisa-sisa dari kertas buffalo. Adik-adik dapat merapikannya dengan menggunakan gunting. Selanjutnya, kita melubangi ujung dari lipatan buffalo dengan menggunakan pembolong kertas ya adik-adik. Jika adik-adik tidak mempunyai pembolong kertas, adik-adik bisa menggunakan gunting untuk melubangi kertas pada ujung lipatan ya adik-adik. Jika sudah, ambil pita dan gunting ujung pita seperti di video. Lalu lipat pita menjadi 2 bagian. Masukkan ujung lipatan seperti di video ke dalam lubang ya adik-adik. Lalu adik-adik dapat melakukan simpul yang ada di video ini adik-adik. Oke, sekarang pembatas Alkitabnya sudah jadi dan adik-adik dapat menyimpan pembatas Alkitabnya ya. Dan selamat mencoba ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan bernyanyi setelah kita mendengar firman Tuhan, yaitu dari Kidung Ceria 127. Judulnya Haleluya Haleluya. Mari kita sampaikan syafaat kita. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarnya tadi Tuhan. Ajarlah kami agar kami tidak menjadi manusia yang serakah. Biarlah kami menjadi orang yang baik, menjadi anak yang baik di mata-Mu Tuhan. Dan Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami berbuat baik dan adil dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan berdoa untuk orang tua kami. Tuhan tolong mereka dengan segala pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati tangan mama dan papa. Biarlah berkat-Mu selalu mengalir dan dapat mencukupkan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia, untuk Pak Presiden Jokowi beserta para menteri, begitu juga untuk Kabupaten Bogor dan Kota Madya Bogor dengan Pak Wali Kota dan Ibu Bupati. Tuhan berkati mereka dalam memimpin bumi Indonesia ini Tuhan. Berikan kepada mereka roh hikmat Tuhan. Pada saat ini mereka sedang berupaya untuk melawan virus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan tolong para pemimpin kami, biarlah usaha mereka berhasil dan jangan biarkan virus COVID-19 ini merajalela di muka bumi ini ya Tuhan. Dan jangan biarkan kami diliputi oleh ketakutan. Kami yakin dan percaya hanya kuasa Tuhan yang dapat memusnahkan virus yang berbahaya ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Petra, di dalam pelayanannya ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, biarlah gereja kami itu bisa berkembang dan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja di muka bumi ini ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para medis yang di gugus depan yang sedang bertugas melayani saudara-saudara kami yang sakit, yang terpapar virus COVID-19 atau sakit apa saja. Tuhan berkati tangan-tangan mereka ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan buat para medis. Begitu juga untuk angkatan bersenjata kami, baik TNI maupun polisi yang menjaga Republik Indonesia ini. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan. Tuhan mau tolong kami, beri kepintaran di dalam bangku sekolah kami, karena kami akan menghadapi ulangan-ulangan. Berikan roh hikmat kepada kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak yang kami ingin pinta dan pohonkan padamu Bapa. Kami tak layak menuturkan satu persatu di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan Bapa, dan doa ini kami panjatkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, beri kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, nah sekarang Kak Vina akan memberikan informasi mengenai Warta PA untuk minggu ini ya. Nah, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama, hari ini adalah hari terakhir untuk pengumpulan nilainya. Pengumpulan video juga. Halo adik-adik, ketemu lagi. Halo adik-adik, sekarang Kak Vina akan memberikan informasi mengenai Warta PA untuk minggu ini. Yang pertama adalah bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama, hari ini adalah hari terakhir untuk pengumpulan video ya adik-adik. Jangan sampai lupa. Bikin karyanya yang terbaik dan juga yang paling bagus ya, supaya nilainya juga bagus. Nah, yang kedua kakak mau mengingatkan lagi adik-adik untuk tetap di rumah dan juga selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita cepat terhindar dari penyakit-penyakit ini, terus kita bisa ketemu lagi di gereja sama-sama. Nah, semoga adik-adik minggu depan juga masih tetap mengikuti ibadah online bersama dengan kakak-kakak lain yang lain ya. Sampai di sini dulu informasi untuk Warta PA kita minggu ini. Nah adik-adik, sekarang kita udah sampai di akhir ibadah. Nah sekarang kita bernyanyi nih lagu penutup kita dari Kidung Ceria 358, yaitu Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta. Ibadah kita akan berakhir. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kiranya dalam kegiatan kami, Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.